Halo teman-teman, balik lagi ke channelnya Lumiere Production bareng gue Bram. Dan kali ini gue akan sharing ke kalian mengenai hal-hal apa aja sih yang perlu dihindarin supaya pengajuan KPR kalian nggak ditolak. Simak terus! Pengajuan KPR itu susah dan ribet, bener nggak sih? Nah teman-teman, kalau menurut gue susah atau gampangnya pengajuan KPR kita di-approve oleh bank itu sangat tergantung kepada sales property yang membantu teman-teman dan juga sales KPR bank yang membantu teman-teman. Kenapa gue bilang begitu? Karena seorang sales property dan seorang sales KPR bank yang baik, dia akan memberikan solusi di saat kita ada masalah. Paling enggak, itu yang bisa gue pelajarin dari pengalaman gue. Waktu gue jadi sales dulu, saat gue bantu customer gue untuk pengajuan KPR, customer itu akan dibantu sama gue sebagai sales propertinya dan juga sales dari banknya, sales KPR banknya. Kita berdua akan koordinasi dengan si customer dalam pengajuan KPR-nya sampai bisa di-approve. Kadang ada sales property yang cuek. Dia merasa pengajuan KPR customer-nya itu udah bukan job desk dia lagi. Jadi dia tinggal oper data-datanya si customer ke sales KPR bank. Selanjutnya, biar dari pihak bank yang koordinasi dengan customer langsung. Sebenarnya sih, ya itu nggak masalah juga. Tapi customer ini, saat dia pertama deal pembelian propertinya, baik itu rumah ataupun ruko, dia kan pasti koordinasinya dengan si sales property ini. Dia punya masalah apa, keuangan dia seperti apa, cicilan dia yang diharapkan seperti apa, itu pasti dia akan ceritain semuanya ke si sales property ini. Kalau sales KPR bank ini kan masuknya lebih belakangan ya. Jadi menurut gua, pengajuan KPR bank itu juga merupakan tanggung jawab dari si sales property ini. Nah, kalau pihak sales dari KPR banknya ini, menurutku juga punya porsi yang gak kalah penting. Gue pernah punya pengalaman, gue punya seorang customer, dia memang kalau gue lihat, ini pengajuan KPR-nya sebenarnya bisa di-approve, tapi memang ada sedikit kendala. Nah, di saat itu, gue oper ke Bank A dan Bank B untuk memproses pengajuan KPR bank si customer tersebut. Kebetulan, di Bank A, dibantu oleh sales KPR yang masih baru. Dia pengalamannya belum terlalu banyak. Sedangkan di Bank B, dia dibantu oleh sales KPR yang itu yang udah cukup pengalaman. Ternyata hasilnya bisa beda teman-teman. Di Bank A dia di-reject, di Bank B dia di-approve. Karena ada satu masalah yang bisa diakalin, yang bisa dikasih solusi sama si sales dari si Bank B tersebut. Akhirnya akadlah dia dengan Bank B. Nah, jadi menurut gua, peran dari si sales property maupun si sales KPR bank ini sangat vital. Tapi peran dari si customer itu juga sangat penting. Kenapa? Karena kalau si customer ini sampai salah langkah atau dia salah melakukan hal-hal yang harusnya dia nggak lakukan, itu akhirnya bisa membuat masalah yang besar sampai akhirnya si sales property dan sales dari KPR bank ini juga nggak bisa kasih solusi apa-apa. Atau biasanya sih tetap masih ada solusi, tapi tetap susah banget dan ribet banget untuk menjalankan solusi tersebut. Jadi, ini hal-hal yang harus dihindarin sama teman-teman saat mau pengajuan KPR supaya nggak ditolak. Yang pertama, bermasalah dengan bank atau lembaga keuangan. Ya, ini sih udah jelas ya. Kalau teman-teman punya track record yang kurang baik dengan bank atau lembaga keuangan lainnya, jangan harap pengajuan KPR teman-teman bisa di-approve. Karena tahap awal yang dilakukan oleh bank saat proses KPR teman-teman itu adalah melihat BI checking atau tes slik teman-teman. Di saat ditarik dari BI dan ternyata track record teman-teman kelihatan itu kurang baik, di saat itu juga langsung ada keputusan bahwa pengajuan KPR teman-teman tidak diterima. Track record yang kurang baik itu kayak gimana sih? Nah, misalnya teman-teman punya pinjaman mobil, pinjaman cicilan mobil ya, ke bank ataupun kartu kredit, ke bank atau KTA ataupun lain-lainnya, dan pembayaran cicilannya bermasalah. Teman-teman mogok bayar, jangankan mogok bayar, telat bayar pun bermasalah. Nah, pertanyaannya gimana kalau misalnya telatnya cuma beberapa hari doang, atau beberapa minggu, atau sebulan gitu? Sebenarnya sih kalau cuma beberapa hari atau telat semingguan itu nggak terlalu jadi masalah ya. Kalau misalnya masalah annual fee muncul, padahal rasanya kita udah nutup kartu kreditnya, tapi tetap muncul annual fee-nya, itu juga biasanya ada solusinya, bisa kelar masalahnya. Tapi kalau misalnya teman-teman itu bener-bener nggak bayar, dulu pernah punya pinjaman mobil, 2 bulan, 3 bulan gagal bayar, atau pernah tagihan kartu kreditnya misalnya berapa juta nggak dibayar, itu yang akan menjadi masalah. Jadi gue pernah punya cerita nih teman-teman. Gue pernah punya satu customer, waktu itu karena kalau di tempat gue pembeliannya DP-nya itu bisa diangsur,
waktu di awal-awal dia pingin langsung diproses KPR-nya karena dia pengen ngerasa safe bahwa KPR udah di-approve gitu. Dan dari hasil profiling gua, dari hasil ngobrol-ngobrol gua waktu itu ya emang gua udah cukup optimis lah, customer ini pasti di-approve pengajuan KPR banknya. Dan setelah gua koordinasi dengan pihak KPR bank, nggak nyampe 1 bulan akhirnya pengajuan KPR-nya sudah di-approve. Kalau sudah di-approve, itu kan ada 2 pilihannya, mau akad atau ditunda akadnya. Surat persetujuan kredit dari bank itu biasanya berlaku untuk 3 bulan. Jadi kalau udah lebih dari 3 bulan, ya kita pengajuan ulang lagi, kita pengajuan dari awal lagi. Nah, karena si customer ini juga masih proses cicil DP, dia mau nunda dulu. Akhirnya kurang lebih 6 bulan kemudian baru dia mengajukan proses KPR lagi. Waktu itu aku cukup kaget, karena pengajuan KPR-nya itu ditolak oleh bank yang sama. Ternyata selang 6 bulan itu, customer ini punya masalah dengan kartu kreditnya dan dia nggak bayar-bayar sampai saat itu. Dan sebenarnya di saat itu, customer itu udah mau bayar dendanya dan tagihan-tagihan dan semua itu. Tapi karena nilainya cukup besar, maka harus mengikuti aturan pemutihannya. Setelah dia melunasi tagihan-tagihannya, dia masih harus menunggu minimal 6 bulan dulu sampai pemutihan, sampai namanya itu bersih lagi saat kita BI checking atau tes leaknya lagi. Sedangkan waktu itu dia udah mepet banget jadwal akad kreditnya. Jadi akhirnya muncul problem baru yang sebenarnya problem itu nggak usah ada. Jadi teman-teman semua, pelajarannya jangan sampai bermasalah dengan bank atau lembaga keuangan lainnya. Karena kalau teman-teman sudah sampai bermasalah sekali dengan bank ataupun lembaga keuangan lainnya, kita udah pasti nggak bisa dapat fasilitas KPR. Sehingga kalau kita mau beli rumah, opsinya tinggal cash atau cash bertahap ke developer. Yang nilai cicilannya pastinya lebih besar dibandingkan KPR, karena kalau KPR itu kan bisa jangka panjang. Yang kedua, ini sebenarnya agak berhubungan dengan tadi. Hindarin terlalu banyak cicilan. Kalau kita punya pinjaman ke bank, tapi cicilannya itu kita bayarnya rutin, teratur, nggak pernah terlambat, itu nggak apa-apa. Itu bagus buat sebagian bank, karena perilaku kreditnya itu kelihatan bagus. Dibandingkan kalau kita misalnya nggak punya pinjaman atau cicilan sama sekali. Itu bank akan lebih bingung untuk mengetahui perilaku kredit kita. Jadi buat sebagian bank akan lebih bagus kalau kita punya kredit, kita punya cicilan, tapi ya bayarnya harus rutin. Sebisa mungkin jangan ada yang terlambat. Terlalu banyak cicilan, itu yang menjadi masalah. Karena bank itu sebenarnya punya rumus simple untuk menentukan porsi cicilan atau porsi hutang yang boleh ditanggung oleh seseorang. Atau bahasa kerennya itu debt burden ratio. Besarnya itu berbeda-beda tergantung dari bank dan penghasilan si customernya. Yang paling standar sih biasanya 30-40%. Tapi ada juga yang bisa sampai 50-60% tergantung dari income atau penghasilan dari si customernya. Biasanya semakin besar penghasilan si customernya, itu toleransi untuk dibiarnya bisa lebih besar. Jadi misalnya nih, untuk range income di 10 juta misalnya, itu dibiarnya di 40% misalnya. Jadi misalnya teman-teman punya income 10 juta, teman-teman cuma punya boleh total cicilan itu 40% dari income-nya teman-teman. Atau teman-teman hanya boleh punya cicilan total itu 4 juta, termasuk si cicilan KPR-nya ini. Atau ada juga bank yang rumusnya nggak seperti itu. Ada juga bank yang rumusnya itu income kita berapa, dikurangin semua total cicilan yang ditarik dari data-data kita. Jadi punya cicilan apa aja dikurangin semua, dikurangin lagi rencana cicilan KPR kita, terus dikurangin sama anggota keluarga kita ada berapa. Misalnya ada 3, suami, istri, sama anak 1. Nah, si suami ini untuk kebutuhan sehari-harinya dihargain 1,5 juta, si istri dan anak dihargain masing-masing 500.000. Jadi dikurangin lagi 1,5 juta, tambah 500.000, tambah 500.000. Kalau misalnya total income kita ini dikurangin sama variabel-variabel itu semua dan hasilnya masih plus, hasilnya itu masih surplus, itu sama analis akan disetujuin. Jadi sebenarnya setiap bank itu punya cara yang berbeda-beda untuk menganalisa proses pengajuan KPR dari customer. Tapi menurut gua intinya hindarin terlalu banyak cicilan. Apalagi hari ini itu banyak banget promo-promo cicilan 0% di mana-mana, cicilan 0% di mana-mana. Kita harus bisa tahan diri dulu. Yang ketiga nih teman-teman, menurut gue ini hal yang cukup baru. Gue baru tahu ini kurang lebih setengah tahun yang lalu. Jadi kalau teman-teman ada rencana untuk mengajukan KPR, teman-teman harus hindarin yang namanya restrukturisasi. Dalam kondisi pandemi ini, itu kan banyak tuh teman-teman orang-orang yang kesulitan untuk membayar cicilannya, baik itu cicilan KPR ataupun cicilan mobil ataupun cicilan kartu kredit ataupun KTA ataupun macam-macam lah ya.
biasanya mereka akan mengajukan restrukturisasi cicilan. Yang tadinya harusnya cicilannya dia misalnya 5 juta per bulan, dia minta keringanan jadi 2 juta per bulan. Sampai kapan? Nanti normal lagi, sisanya akan dibayar sampai kapan? Itu yang dimaksud dengan restrukturisasi. Kalau kondisi kita memang lagi kejepit dan kita nggak punya rencana untuk mengajukan KPR, apa boleh buat, kita memang harus ambil itu restrukturisasinya. Masalahnya, kadang-kadang kita nggak butuh restrukturisasi. Di saat kita nggak butuh restrukturisasi, tapi kita iseng-iseng, kita ikut-ikutan teman-teman, kita mengajukan restrukturisasi ke bank. Selama orang itu pernah mengambil restrukturisasi, otomatis pengajuan KPR-nya akan ditolak. Ini gue pernah punya kejadian yang cukup menarik. Ini ada customer sales gue. Waktu itu gue juga sempat ngobrol-ngobrol, dan setelah gue profiling, ini profilnya bagus sekali, income-nya sangat besar. Menurut gue sih udah pasti di approve. Dan usahanya dia juga nggak terlalu terkait sama pandemi, nggak terlalu kena dampak yang signifikan. Jadi income-nya juga tetap stabil. Tapi dia iseng-iseng, ikut-ikutan temen-temennya, dia kan lagi kredit mobil Fortuner. Nah, mobil Fortunernya ini, kreditnya itu direstrukturisasi sama si customer ini. Padahal dia nggak butuh, dia cerita ke gua, kalau dia mau lunasin di saat itu juga, itu bisa dia lunasin. Tapi karena dia sudah pernah melakukan restrukturisasi dan tercatat di BI, otomatis pengajuan KPR-nya jadi ditolak. Walaupun si customer bilang di saat itu juga dia bisa lunasin si Fortunernya itu, tetap ditolak. Padahal customer ini baik banget orangnya. Dia jujur ke gue itu nyesel banget, dan dia waktu itu cuma ikut-ikutan teman-temannya aja. Teman-temannya bilang, lu coba aja restrukturisasi, jadi cicilannya lebih kecil, ini itu segala. Dia termakan ajakan dari teman-temannya. Tapi akhirnya waktu itu ketemu solusinya. Kita alihkan pembelian rumahnya itu ke atas nama anaknya yang bekerja di perusahaan si bapaknya itu juga. Nah, masalahnya income si anak ini kan nggak sebesar si bapak. Jadi waktu itu si customer harus nambah DP yang jumlahnya juga cukup besar supaya pelaporan kredit dan cicilan KPR-nya itu masuk di income anaknya. Tapi bayangkan gimana kalau kondisi finansial kita nggak terlalu kuat dan kita iseng-iseng melakukan restrukturisasi. Itu yang akan menjadi problem. Nah, yang keempat nih teman-teman yang perlu dihindarin saat mau pengajuan KPR, hindarin terlalu sering pindah kerja. Karena syaratnya nih, buat sebagian besar bank itu syarat formalnya, syarat minimal untuk seseorang yang mengajukan proses KPR itu harus sudah 2 tahun bekerja sebagai karyawan tetap di perusahaan yang sama. Kalau misalnya belum nyampe 2 tahun gimana? Atau kalau misalnya statusnya masih karyawan kontrak, tapi udah kerjanya cukup lama di perusahaan yang sama. Guys, kalau sales properti atau sales KPR bank yang udah pengalaman, semua itu pasti ada solusinya. Tapi tetap aja guys, itu pasti akan jadi lebih ribet dibandingkan proses yang normal-normal aja. Dan mungkin akan ada biaya-biaya tambahan yang harus kita keluarkan, yang harusnya kita nggak perlu keluarkan. Jadi waktu itu ada pengalaman seorang customer, yang menurut gue sih profilnya sangat baik lah. Nah, saat dia mau mengajukan proses KPR, dia terlanjur sudah pindah tempat kerja, karena memang dia mendapatkan posisi atau jabatan yang lebih baik. Ya otomatis dia pasti mau pindah kerja. Tapi itu kan berarti ada syarat yang nggak dipenuhin tuh. Ya kayak yang gue bilang tadi, tetap ada solusinya tapi jadi lebih ribet. Jadi buat teman-teman yang sebentar lagi mau mengajukan proses KPR, supaya nggak ribet, akatin dulu aja KPR-nya, baru pindah kerja. Yang kelima, yang bisa membuat proses KPR kita itu ditolak, itu kalau sampai ada pihak yang tidak bisa dihubungin. Kitanya sendiri juga harus siap tuh. Kalau kita lagi ngajuin proses KPR, setiap kali ada telepon dari nomor yang tidak dikenal, diangkat dulu aja. Walaupun teman-teman juga kalau ada dapat telepon dari nomor yang tidak dikenal, itu kan biasanya mikirnya, waduh, ini nawarin asuransi nih, nawarin kartu kredit nih, nawarin KTA nih, macam-macam. Tapi kalau kita lagi proses pengajuan KPR, diangkat dulu aja. Karena bisa jadi itu adalah pihak KPR yang mau memverifikasi data kita. Teman-teman juga harus wanti-wanti ke HRD dari perusahaannya. Harus baik-baikin HRD dari perusahaannya. Karena pihak KPR pasti akan memverifikasi tempat kita bekerja dengan cara menelpon ke HRD-nya. Dia akan tanya, bener nggak sih karyawan atas nama A bekerja di perusahaan ini dengan status sebagai apa? Sudah bekerja selama berapa tahun di bagian apa? Jangan sampai HRD-nya salah jawab. Atau jangan sampai kalian kasih extension HRD-nya, kasih tim KPR banknya ini salah. Jadi nantinya tim KPR-nya itu teleponnya ke orang yang salah, akhirnya mendapatkan jawaban yang nggak tepat juga. Jadi itu ya, teman-teman harus siap sedia menerima panggilan dari tim KPR bank, dan teman-teman harus koordinasi juga ke HRD tempat teman-teman bekerja. Nah, yang terakhir nih guys, hal simple, tapi menurut gue banyak orang yang masih belum tahu. Hindarin transfer pembayaran DP teman-teman
dari rekening yang bukan rekeningnya teman-teman. Jadi kurang lebih sejak setahun 2 tahun yang lalu, itu ada aturan dari BI yang mengharuskan pembayaran down payment itu harus berasal dari rekening orang yang mengajukan KPR. Contohnya gini guys, misalnya gue beli rumah nih. Nah, rumah ini rencananya mau gue KPR-in. Tapi kan kalau kita mau KPR, itu kan harus ada DP yang kita bayar. Tergantung tipe rumahnya dan tergantung kita fasilitas KPR keberapa. Itu ada DP minimalnya. Kalau luas bangunan di bawah 70 dan kita belum pernah punya fasilitas KPR sama sekali, itu DP-nya minimal boleh di 5%. Tapi otomatis nanti plafon KPR sama cicilan KPR jadi lebih besar. Nah, anggaplah gue beli rumah, rencananya mau gue KPR-in, DP-nya 20% yang gue bayar ke developer. Nah, 20% itu gue bayar misalnya 6 kali, 6 bulan. Sejak pembayaran booking fee, kemudian masuk ke cicilan DP 1 sampai ke cicilan DP ke 6, itu semuanya harus gue transfer dari rekening gue. Karena KPR-nya ini nanti rencananya memang akan atas nama gue. Misalnya ada satu aja transferan yang berasal bukan dari nomor rekening gue. Misalnya nih waktu itu gue lagi ribet, terus gue minta tolong saudara dulu, atau minta tolong teman dulu, atau minta orang tua dulu untuk transferin. Itu pengajuan KPR kita nanti bisa jadi bermasalah. Ada nggak sih solusinya? Pasti ada teman-teman. Tapi kembali lagi akan jadi lebih ribet. Jadi sebenarnya ini hal simple, tapi kalau kita nggak tahu dan kita melakukan kesalahan, itu bisa menjadi ribet. Oke guys, jadi mungkin gue ringkas sedikit hal-hal apa aja yang perlu teman-teman hindarin saat lagi pengajuan KPR ke bank supaya nggak ditolak. Yang pertama, teman-teman harus hindarin punya masalah dengan bank atau lembaga keuangan. Yang kedua, kita harus hindarin juga punya cicilan yang kebanyakan. Yang ketiga, hindarin yang namanya restrukturisasi. Yang keempat juga kita harus sabar dulu, tahan dulu, jangan keseringan pindah tempat kerja. Yang kelima, harus standby atau harus siap dihubungin dan harus koordinasi dengan HRD perusahaan tempat teman-teman bekerja. Yang terakhir, hindarin transfer pembayaran DP ke developer dengan rekening yang bukan dari rekening teman-teman. Oke guys, sekian aja konten kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi mau ngajuin proses KPR. Jangan lupa di subscribe, di share, di like, dan komen di bawah. Bye!